perputaran uang di Pacitan tuh entah itu ratusan miliar mungkin loh. Perputaran uangnya saya sendiri dari udang faname. Luar biasa waktu itu tambak di Pacitan tuh. Dan alhamdulillah waktu itu tambak yang saya dampingi berhasil semua. Banyak yang panen bagus. Saya tuh pernah mengolah tambak itu 4 hektar ya Mas, 4 hektar luasnya. Itu saya keluar modal itu 3,2 M ya, penjualan 8,5 M, bersihnya 5, sekian. Nama saya Heri Setiabudi, saya dari Pacitan. Tempat tinggal saya Pacitan dekat alun-alun. Saya bekerja di tambak mulai tahun 2000. Sudah lumayan ya, pengalaman suka dukanya banyak sekali. Insya Allah banyak sukanya lah gitu. Awalnya saya di tambak itu pekerja biasa ya. Karena ya awalnya saya bagian pergudangan, stok pakan, stok obat-obatan, itu ya juga sambil belajar. Lama-lama saya juga menangani di laboratorium ini, tapi ya lengkap lah juga, peralatannya juga lengkap. Jadi lumayan lah bisa untuk mengecek keseharian kondisi tambaknya juga. Terus lama-lama saya bagian produksi juga, nambah tugas, bagian asisten teknisi lah. Karena waktu itu teknisinya itu udah ganti apa ya namanya, udah mengembangkan usaha. Jadi saya diberi wewenang untuk menjadi teknisi di tambak yang saya tempati itu. Lama-lama saya juga ya banyak pengetahuan, banyak yang saya kuasai dari kebutuhan produksi, laboratorium sampai ke budidaya. Nah itu kira-kira tahun 2005 itu kondisi seperti itu sampai tahun ya sekarang ini gitu. Sekarang malah mengembangkan sayapnya menjadi konsultan juga. Selain teknisi di beberapa tambak, saya juga konsultasi di mungkin dari timur Pacitan sampai barat Pacitan. Jadi saya hampir menguasai, namanya pantai itu saya hampir hafal semua pantai itu. Gitu kira-kira seperti itu. Oh, kalau dari ujung ke ujung itu berpuluh-puluh, mungkin di atas 50. Jadi nama-nama tambak yang ada di HP saya itu udah nggak kehitung lagi, sampai penuh sekali. Itu yaitu volumenya tambak di Pacitan itu sekitar tahun 2017. Itu dulu waktu itu tamu yang ke rumah saya itu luar biasa banyaknya, itu sampai bergantian, satu rombongan, besok satu rombongan lagi, sampai kadang beberapa rumah itu sampai penuh. Itu waktu itu mereka itu baru cari lahan dulu awalnya. Saya diajak survei ke lokasi. Oh ini cocok, ini enggak cocok gitu. Habis itu sudah cocok dengan lokasinya, saya dimintai tolong untuk membuatkan konstruksi tambak sesuai dengan SOP. Selesai itu dibikinkan SOP untuk budidayanya. Sampai saya dampingi sampai panen berapa kali gitu. Itu luar biasa waktu itu tambak di Pacitan tuh. Dan alhamdulillah waktu itu tambak yang saya dampingi berhasil semua. Banyak yang panen bagus. Ya memang mengikuti SOP dulu. Kalau yang seperti ini yang di belakang saya ini luar biasa, ini bagusnya. Lokasinya bagus. Ada sumber air di sana. Ada sumber air yang asin, ada sumber air tawar. Terus ada selisih ketinggian dengan permukaan air laut. Jadi memudahkan untuk buang lumpur, memudahkan untuk panen, gitu. Terus yang kedua dekat akses jalannya juga bagus, lancar. Terus yang ketiga ada listriknya dekat sekali. Itu jadi mempermudah untuk tenaga listriknya, untuk kincir, untuk pompa dan lain-lain sangat mudah sekali. Gitu. Tapi ya kita tetap punya serep genset, waktu ada pemadaman genset harus siap gitu. Insya Allah kalau itu dijalankan, kalau ini lokasinya strategis, insya Allah panennya bagus. Asalkan kita ngikuti SOP budidaya gitu. 1 hektar kan 10.000 meter persegi kan? Iya.
minimal 2 kali lipatnya dari luas lahan. Kalau 10.000 meter berarti dapat 20 ton minimal itu. Paling enggak 2 kali. Kalau saya, pengalaman saya 2,5 kalinya atau 3 kalinya luas kolam. Jadi 1 hektar atau 10.000 meter persegi itu dapat 30 ton. Yang saya alami seperti itu. Ya, minimal 2,5 kalinya lah. Gitu. Yang saya contoh yang kecil aja 3.000 meter ya. Itu dapat 13 ton. Itu berapa kali lipatnya luas kolam berarti itu. 13 dibagi 3 itu ketemu 4, hampir 4. Nah, itu melebihi target kalau saya. Dulu memang saya punya target, tapi nyatanya ya sesuai. SOP yang pertama kita kan lahannya bagus konstruksi. Ini kan konstruksinya mendekati lingkaran kan, ini bujur sangkan mendekati lingkaran itu bagus. Terus sebelum kita ngisi air juga kita kondisi konstruksi ada kebocoran apa tidak kan gitu. Terus misalkan habis panen kita menjaga kebersihan, bekas lumpur-lumpur yang lama dibuang, terus ada sisa trisipan yang tumbuh dibuang semua, disterilkan. Terus sumber air yang masuk itu kita saring. Terus semua pembuangan itu kita kasih saringan yang jangan sampai ada benur atau udang yang lolos keluar kan gitu. Habis itu keberhasilan lagi itu pembentukan pengolahan air sebelum tebar itu juga penting. Yang pertama kalau misalkan ada yang siklus yang lalu ya misalkan ada indikasi penyakit, paling enggak kita kasih kaporit disterilkan pakai kaporit. Nah, itu jarak tebar kaporit dengan jarak tebarnya benur itu paling minimal saya 2 minggu atau paling bagus itu 20 hari lah. Jadi ketika tebar kaporit itu kan masih ada residunya kan. Kalau buru-buru dengan tebar benurnya pasti benurnya yang nggak kuat, banyak kematian. Setelah 3 hari tebar kaporit kita tebar probiotik, dipupuk dan lain-lain, itu akhirnya akan terbentuk plankton. Nah, sedangkan plankton sendiri adalah makanan alami untuk benur. Jadi untuk membuat pertumbuhan awal benur itu dari plankton tersebut. Dari pakan itu malah rata-rata itu hanya membentuk plankton. Untuk pakan awal paling enggak 3 hari lah. Pakan awal lembut yang pakan tepung itu cuma untuk adaptasi benur aja biar menyesuaikan gitu, untuk ngasih diajari lah ngasih pakan buatan gitu. Untuk yang kesalahan yang pertama itu terburu-buru tebar, tambak baru dikaporit 2 hari atau 3 hari sudah ditebari benur, itu banyak kematian benur. Terus kedua, plankton belum tumbuh, udangnya udah ditebari, tambahnya udah ditebari benur. Nah itu kan benurnya belum ada pakan alaminya, hanya mengandalkan pakan buatan. Jadi pakan buatan itu kan masih belum sesuai dengan kebutuhannya benur. Jadi pertumbuhannya agak lambat di awal akhirnya, gitu. Terus kegagalan yang lain, konstruksi tambaknya kurang bagus, masih ada kebocoran. Akhirnya benurnya banyak yang lolos keluar. Terus saringan-saringan yang di sentral itu nggak dipasang. Akhirnya banyak benur yang keluar. Nah panennya otomatis kan gagal, sedikit, nggak sesuai dengan target gitu. Untuk sekarang kan semakin banyak petambak kan semakin banyak limbah, akhirnya kan muncullah penyakit kan gitu kan. Nah untuk menghindari penyakit tersebut kita juga harus probiotik wajib. Probiotik itu malah sebelum ditebari udang udah ditebari probiotik. Nah probiotik tersebut kan untuk apa ya? Untuk menekan bakteri-bakteri jahat. Jadi kita harus kasih bakteri-bakteri yang bagus kan gitu. Jadi untuk menekan bakteri jahatnya, makanya kita wajib menebari bakteri yang bagus tadi, probiotik tadi. Gitu. Itu hampir wajib kalau buat saya. Minimal minggu sekali apa 5 hari sekali ditebari probiotik gitu. Vibrio itu ancaman bagi petambak itu. Vibrio itu udah dipastikan kalau udah indikasi Vibrio itu, kalau Vibrio itu dominan sudah ada harapan untuk panen sudah gitu. Ya minimal balik modal lah udah untung gitu.
Jadi kita makanya probiotik wajib kita. Untuk petambak itu wajib sekali. Makanya untuk petambak yang awam itu kita harus ngasih masukan, ngasih wawasan kayak gitu. Untuk probiotik itu bisa dimasukkan lewat pakan, langsung oral loh, langsung ke usus. Jadi usus udang itu wajib ada perombaknya lah, seperti probiotik itu tadi. Terus yang untuk yang di air juga bisa, juga wajib itu. Jadi kayak seperti Vibrio, Mio itu insya Allah terhindar lah dari seperti itu. Makanya untuk pakan dikasih probiotik, vitamin itu biar ususnya udang itu biar ada penjaganya lah, daya tahan tubuhnya bagus untuk melawan penyakit. Memang momoknya petambak itu ya Vibrio, Mio itu momoknya penyakit, salah satu kegagalan. Hasil dari tambak ini luar biasa anunya Mas, luar biasa. Untuk di Pacitan sendiri ya, waktu tahun 2020 perputaran uang di Pacitan tuh entah itu ratusan miliar mungkin loh. Perputaran uangnya saya sendiri dari udang faname. Jadi pemerintah Pacitan tuh sebenarnya sudah terbantu dengan adanya tambak udang. Pertama ya mengentaskan kemiskinan, untuk mengurangi pengangguran kan juga. Apalagi ownernya yang punya tambak itu juga penghasilannya juga lumayan banyak ya gitu. Banyak banget, bukan lumayan, banyak banget. Itu mengolah airnya sendiri aja 20 harian ya. Bersih-bersih paling enggak saya target 1 minggu atau berapa hari lah. Terus pengolahan air sebelum tebar itu saya paling cepat 2 minggu. Nah, terus dari tebar benur sampai panen tuh paling enggak 120-an hari. Itu berarti di total berapa itu? Sekitar 3 bulan lebih, 4 bulan lah. Dari persiapan sampai panen itu 4 bulan. Saya tuh pernah mengolah tambak itu 4 hektar ya Mas, 4 hektar luasnya. Itu saya keluar modal itu 3,2 M ya, penjualan 8,5 M, bersihnya 5, sekian. Dalam waktu tanggap 5 bulan lah, 4 sampai 5 bulan. Karena luasnya tambak kan 4 hektar kan. Memang persiapannya lama untuk bersih-bersih. Yang kalau tambak gini cepat, ini hitungan hari cepat. Tapi kalau untuk tambak luas 4 hektar itu ya butuh waktu 2 minggu sampai 1 bulan untuk bersih-bersihnya sendiri. 5,5 miliar saya pernah mengalami itu. 4 hektar itu pernah total panen itu sekitar 98 ton. Kalau 2016 itu dapat harga 90 atau 100 ribu. Size 40. Luar biasa waktu itu. Ya, kita survei lahan dulu sesuai dengan kebutuhan yang mudah terjangkau lah, dengan sumber air, dengan akses jalan sama listrik. Terus pembuatan konstruksi diusahakan mendekati lingkaran seperti ini. Terus ya sesuai dengan SOP, ada central drain, ada pintu panen keluar atau apa namanya itu untuk membuang kotoran-kotoran itu harus ada. Terus kalau saran saya tebar benurnya jangan terlalu padat gitu, karena salah satu faktor kegagalan juga terlalu padat juga bisa. Paling yang standar lah kepadatan per meternya 100 ekor atau 120 ekor per meter. Itu insya Allah hasilnya bagus, karena pengeluaran pakan pun juga terlalu banyak, tapi ya hasilnya udang juga bagus, pertumbuhannya udang bagus, tapi limbahnya pun juga nggak terlalu banyak. Jadi insya Allah itu bertahan lama. Tambak yang pakai yang kepadatan tebalnya standar itu nggak, ya istilahnya nggak masih bisa bertahan sampai beberapa siklus, sampai 20-an siklus ke atas masih bisa bertahan. Tapi kalau arogan ya namanya ya, itu sampai tebalnya sampai di atas 200 sampai 300 ekor per meter. Paling 2 siklus 3 siklus jebol tampaknya, udah hancur. Karena limbahnya luar biasa, limbah yang dikeluarkan. Penyebabnya yang pertama dia nggak punya IPAL, instalasi pengolahan limbah. Limbahnya langsung dibuang ke sumber air. Nah, ketika kita butuh air untuk isi kolam, di sumber airnya sudah tercemar, pasti udah nggak bisa, saya prediksi udah nggak bisa diharapkan kayak gitu. Dari benurnya udah kolap, apalagi sampai
udang besar udah penyakitan. Istilahnya kan mau modal nekat aja nggak bisa, harus ada pendamping-pendamping atau yang paling nggak orang yang sudah pengalaman, mungkin udah punya jam terbang ditambah. Insya Allah berhasil. Tapi kalau mereka asal lah udah cuma istilahnya coba-coba atau sekedar tiru-tiru aja, saya yakin kan nggak akan lama. Ya mungkin satu siklus mungkin masih bisa lah mungkin dia, tapi siklus berikutnya udah nggak. Yang pernah saya ketahui, mereka coba lagi, satu kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali coba lagi, udah kolem, udah nggak diteruskan. Itu kan sayang sekali kan, modalnya udah keluar banyak, udah beli lahan, udah bikin konstruksi, beli kincir, genset dan lain-lain, ternyata akhirnya juga melangkrak, nah gitu. Sayang sekali. Sangat butuh konsultan, walaupun dia nggak punya teknisi tapi dia punya konsultan lah. Saya dulu walaupun nggak kenal orangnya ya, tiba-tiba ada nomor WA yang masuk, dia katanya yaudah saya layani aja gitu ya. Dia hanya konsultasi lewat WA gitu aja, lah telepon aja, ada yang banyak yang berhasil gitu. Tapi dia memang rajin tanya jawab gitu. Ada beberapa ada yang langsung ke rumah saya juga bisa, ada banyak yang datang ke rumah. Terus ada yang saya kunjungi ke lokasi-lokasi juga banyak gitu. Jadi misalkan saya datang ke satu lokasi, mereka tambak-tambak yang dekat-dekat itu petambaknya pada ngumpul ikut sharing-sharingan gitu. Terus ada mungkin udah dijadwal, juga ada pernah dijadwal ngumpul di tempat tertentu gitu. Bisa, teman-teman saya yang di luar juga banyak, yang di luar Pacitan. Ada sih yang beberapa bulan yang lalu masih konsultasi, ada yang komunikasi juga ada. Lewat telepon juga ada, lewat WA juga ada. Rata-rata lewat WA, gitu yang mereka lakukan. Saya juga terbuka saja untuk WA. Karena sendiri juga saya juga tidak pelit ilmu juga. Ya selain itu kan, selain kita ngasih wawasan ke orang lain, berarti kan saya juga nambah ilmu sendiri untuk diri saya sendiri juga gitu. Akhirnya pun saya juga mengerti kondisi mereka seperti apa. Akhirnya kan saya bisa, caranya mengatasi seperti ini kan saya akhirnya kan bisa membantu menyelesaikan gitu. Selain itu kan saya juga mengetahui perkembangan kondisi udang yang di luar Pacitan. Entah itu keberhasilannya, entah itu kegagalannya. Jadi saya tahu informasi seperti itu. Oke, untuk teman-teman petambak yang baru mulai atau yang pernah gagal, saya siap untuk membantu konsultasi atau mungkin sharing-sharingan. Nomor WA saya nanti ada tertera di video, nanti ada gitu. Saya siap membantu gratis, silakan. Saya juga senang konsultasi atau diskusi dengan petambak-petambak. Silakan, saya terbuka.